Selamat pagi, Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia akhir pekan. Tadi sesuai janji kita akan membahas bagaimana untuk keselamatan di rumah, terutama untuk anak-anak. Ini udah bawa bacaan anak-anak. Karena rupanya menurut Save Kids Indonesia, resiko dan bahaya bagi anak-anak dan keluarga itu lebih besar di rumah daripada di tempat kerja. Nah itu dia sesuatu hal yang tidak diketahui banyak orang. Betul. Begitu, dan salah satu yang paling menarik juga adalah metode yang penting saat berkendara bawa anak-anak. Ternyata itu adalah gimana istilahnya ya? Karena mengganggu perjalanan juga bagi yang menyetir. Ada resikonya juga. Ada resikonya juga. Untuk berbicara banyak tentang keselamatan keluarga dan anak, kita bersama dengan Save Kids Indonesia. Ada Mas Wahyu di sini. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Mas Wahyu. Terima kasih sudah datang. Sama babynya lo datang. Iya, jauh-jauh. kasihan Pagi. Mangap terus dari tadi. Sampai menciut sekali. kedinginan. Mas Wahyu, ceritain tentang Save Kids Indonesia ini. Apakah SKI ini dan kenapa kok bisa akhirnya terbentuk bersama teman-teman untuk membentuk SKI ini? Oke, baik. Save Kids Indonesia itu adalah komunitas, Mas Felis, Mbak Dita. Jadi komunitas, terutama banyak orang tua yang gabung di situ, tapi juga banyak yang masih belum menikah juga ada. Nah, komunitas kami sebenarnya komunitas pengasuhan atau parenting, kan banyak tuh sekarang ya. Banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali. Kita seperti teman-teman itu, cuma kita memang fokus ke keselamatan anak dan keluarga. Gitu, baik di ada 3 topik, yaitu di rumah, di perjalanan, dan di tempat tujuan, termasuk di sekolah. Karena banyak juga kejadian-kejadian insiden itu di sekolah. Ya, jadi kita membentuk satu komunitas ini. Yang paling dekat deh di rumah. Kenapa kita butuh? Dan saya baca di sini juga bahwa paling resiko lebih besar di rumah daripada di. Betul. Ya, kenapa Mas? Betul. Punya anak ya Mas Felis ya? 2. Dan lagi aktif-aktifnya. Sangat aktif. Anak itu rentan terhadap insiden atau kecelakaan. Pasti pernah dong jatuh-jatuh sedikit. Sering. Terbentur. Jedak kan? gitu. Pusing ya. Dan terjadi semua kebanyakan di rumah Di rumah. Iya. Hampir tiap hari mungkin kan terjadi. Jadi memang di Indonesia belum ada penelitian secara detail, tapi di luar sudah ada bahwa memang insiden yang ada di rumah itu lebih banyak ternyata daripada ada di industri. Kalau di industri atau di perusahaan paling 1 sebulan atau frekuensinya sangat jarang. Tapi di rumah hampir setiap hari ya. Dan nggak pernah diedukasi juga ya sebenarnya dari keluarga itu bagaimana untuk menghindari hal-hal tersebut. Dari dulu, dari saya kecil juga sering jatuh. Betul. Sampai sekarang masih kejadian berarti ya. Iya. Jadi penting untuk kita punya kemampuan, orang tua punya kemampuan. Pertama bukan menghilangkan bahayanya, Mbak. Kalau kita punya mindset menghilangkan bahaya, anak akan kita nggak boleh ngapa-ngapain itu. Protektif gitu jadi ya. Jadinya rumahnya isinya kosong, nggak ada orang. Posesif semua dibungkus sama sponge. Ya, pakai bubble wrap. Jadi berlebihan. Jadi apa itu? Tidak menghilangkan tapi menghindari yang mungkin. perlu kita orang tua punya itu adalah kemampuan untuk melihat bahayanya dan mengurangi resikonya. Jadi resikonya yang kita kurangin. Contohnya, paling sering terjadi dia Mas, kecelakaan apa di rumah terhadap anak itu? Ya, misalnya si Mbak lagi ngepel, licin kan? Licin. Pernah dikasih bingga nih? Enggak. Itu biasanya kita ikat kalau lagi. Oh enggak nih. Atau ada gelas yang tumpah, kita nggak segera pel kayak gitu kan. Jadi pleset anak udah lari-lari duluan seperti itu yang paling sering terjadi. Karena yang dari banyak kecelakaan atau kejadian itu yang lebih banyak lagi adalah terjatuh, terpleset, dan tersandung. Slip and fall. Terlebih di kota-kota besar tuh, apalagi yang tinggal di apartemen. Wah, ini yang terbaru kemarin kan banyak sekali yang videonya menjadi viral di media sosial ya. Pernah terjadi karena kurang perhatian. Itu juga yang di rumah kenapa? Nah kemudian ini apa nih, sudah dibawa banyak hal sebetulnya dari SKI ini. Kenapa harus ada car seat dan juga booster atau dudukan untuk di mobil? Karena salah satu campaign kita adalah bagaimana menjaga keselamatan anak di dalam perjalanan. Yang kedua tadi ya berarti dalam perjalanan juga. Apalagi yang sekarang kan mau bentar lagi harus mudik nih. Banyak sekali yang membawa anak. Apalagi kebayang sih satu mobil macet, anaknya nangis pula. Jadi gimana menjaga kenyamanan? Kalau dulu saya waktu kecil, dulu sempat kecil saya, ada 2 cm lah kurang lebih. Itu kita kalau mudik tuh mobil dirubah sama papa saya tuh dengan alas atau kasur ditambah. Jadi kursinya dicabut, dikasih kasur. Tapi seru. Nyaman. Alhamdulillah sih saya masih hidup nih. Tapi itu dianjurkan nggak sih begitu? Ya sama, itu zaman saya juga masih seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh, artinya karena kalau anak tidak terproteksi dengan baik, ada pernah lihat nggak crash test yang mobil sengaja ditabrakan itu crash test dengan dummy? Nah itu
crash test itu kecepatannya hanya 30-40 km per jam, Mbak. Tetapi anak itu, jadi si dummy itu tidak pakai seat belt, tidak pakai car seat, itu dia mental ke depan, ke kaca depan, dan itu force yang dialami sama dengan seperti kita menjatuhkan anak itu dari lantai 3. Coba bayangin. Oh, sangat itu hanya kecepatan 40 km per jam ya. Bahaya ya. Itu ada di YouTube, ada kalau bisa mau dicari. Jadi apalagi kita di tol berapa yuk? 80, iya, 100 minimal 60 sih. Minimal 60, itu juga ada di klakson-klakson mungkin. Ya kan? Nah, itu dia. Itu yang sangat dibutuhkan car seat, itu pertama yang harus dimiliki ketika perjalanan. Apalagi Mas yang harus dipersiapkan saat perjalanan berarti? Iya, kita punya konsep namanya tenang, senang, dan kenyang. Tenang, senang, dan kenyang. Ya, anak itu harus tenang, senang, dan kenyang. Jadi caranya itu yang saya bingung tuh. Baik, jadi kadang kan ada yang bilang, oh anak saya nggak betah pakai car seat, gitu kan. Itu bukan car seatnya. Karena kita tidak memperhatikan kebutuhannya dia dulu. Contohnya dia masih lapar misalnya waktu di jalan, pakaiin car seat, apalagi makin berontak, makin gerah dan sebagainya. Jadi kenyang udah pasti, anak kita usahakan makan dulu sebelum berangkat, atau kalau memang dalam perjalanan dia bisa kita bawakan cemilannya seperti itu kan, supaya dia isunya bukan kelaparan. Bukan kelaparan, oke, aman. Ya. Terus senang minggu. Termasuk juga yang masih menyusui. Yang menyusui itu juga tidak boleh menyusui di mobil. Sama aja kayak tadi, kalau ngerem, apa coba bayangin yang terjadi rem atau ditabrak misalnya. Baiknya tidak menyusui saat mobil sedang berjalan ya. Tidak. Jadi harus minggir dulu ya. Kita harus minggir dulu. Gitu. Dan minggir juga harus hati-hati, jangan sembarangan. Tiba-tiba minggir aja di tol nanti. Harusnya seperti itu. Dan termasuk kita harus mau mudik nih ya. Mau mudik kan kita harus tahu mau stop di mana nih. Itu rencana perjalanan namanya. Oh nanti anak misalnya menyusui dalam 3 jam, 2 jam. Ini bisa tenang begini mungkin karena pemakaiannya juga bisa dicoba dulu masing-masing kan, persiapan buat saya mungkin kalau nanti bawa baby. Coba diangkat dulu ya. Mau coba nggak? Udah pernah, udah sering ya? Coba praktekin, aku mah udah punya. Nah kalau ini mukanya aja bingung nih. Tinggal dipencet, Mbak. Tapi ini beda-beda ya untuk ini aplikasi car seat dan bentuknya segala macam. Beda-beda. Ini untuk anak usia berapa berarti? Ini bisa dari 0 sebetulnya. Tapi aslinya dia ada paddingnya, Mbak. Jadi posisinya dia harus tiduran. Dan dia ada tambahan bantalan lagi. Bisa ditidurin. Karena posisi bayi itu dia masih harus lurus. Jadi belum boleh duduk seperti ini. Ini harus lurus. Jadi ada nanti Betul, ini ada paddingnya. Ini saya copot karena ini anak saya udah besar, udah nggak pakai. Ada tambalan. Anggap aja anak ini udah di atas berapa yang boleh duduk posisi begini? Kalau dia sudah bisa duduk, udah bisa. 1 tahun begitu? Sebaiknya duduk kan 6 bulan juga udah bisa ya. Oke, dari usia. Sebaiknya anak umur berapa yang sudah lepas dari car seat? Sampai dengan umur berapa dia di car seat? Kalau bicara safety kita bicara 2, Mas, regulasi dan standarisasi. Regulasi di Indonesia belum ada tentang car seat, sayangnya sama sekali. Nah, kalau kita ambil contoh best practice di luar, contohnya misalnya di Inggris itu umur 12-13 baru boleh lepas dari 12-13 bulan. Dan baru boleh tahun. Baru boleh duduk di depan. Harusnya begitu untuk aman. Baru boleh duduk di depan 12-13 tahun. Betul. Kita cobain dulu dong, penasaran banget pakainya gimana sih? Iya, ya ini sebenarnya usia 6 bulan ya paling nggak di sini. 6 bulan, tapi 6 bulan juga masih ada padding-padding di sini seharusnya ya, di mana dia bisa lebih nyaman dan lebih terlindung. Ini tinggal ini masuknya. Masukin sini. Oh, jadi aman ya berarti. Dan jadi mengencangkannya tinggal ditarik. Oh, jas di sini. Dia akan adjust sendiri. Oh, akan adjust sendiri. Sebenarnya gampang juga pemakaiannya. Gampang. Gitu ya. Oke, jadi gini aman. Terus apalagi harus dibawa, Mas? Biasanya kan kalau kita perjalanan bawa kotak P3K itu juga sudah cukup gitu untuk dibawa ketika perjalanan dengan anak-anak atau gimana, Mas? Betul. Sebenarnya di peraturan juga sudah menyebutkan bahwa di mobil harus sedia kotak P3K. Kalau ini apa nih, Mas? Jadi kita beli mobil baru sebenarnya udah ada. Nah, yang seperti itu atau seperti ini memang kita buat ini untuk traveling. Yang seperti itu untuk traveling ya. Ini lebih sederhana lagi karena ini isinya hanya untuk lecet. Untuk anaknya kalau yang ini berarti? Iya, anaknya. Nah, kalau yang agak sedikit lebih lengkap, ada yang seperti itu untuk traveling dan bukan dong isinya khusus apa aja anak. nih? Nah, dan saudara tadi kan SK itu fokusnya tidak hanya untuk safety atau keselamatan di rumah, tapi juga di rumah, kendaraan, dan di tempat tujuan. Betul. Nah, hal-hal yang penting yang ternyata disampaikan juga sebetulnya menjadi standar kita bahwa di rumah kita harus punya P3K kalau P3K atau first aid. Nah, ini ada daftar yang luar biasa sebetulnya yang mungkin ini bisa jadi standar untuk Anda di rumah ya. Mas Wahyu inget nggak ayo? Ada gunting, saudara. Kemudian juga ada pinset.
Ini sebetulnya saya nggak kepikiran nih, guntingnya bentuknya juga beda. Biasanya guntingnya kan yang kecil kalau dulu tuh ya. Betul. Terus kadang-kadang cuma berapa kali gunain juga udah lepas gitu. Kemudian juga ada alkohol swab, juga ada oksigen, termometer, ada juga sarung tangan, latex, juga ada cotton bud, masker, kasa, perban, Betul. sarung tangan latex tadi juga ada CPR, yang lucu, ada boneka jari, Mas. Ya, tadi yang saya main. Iya, ini nih boneka jari. Kasih lihat lagi ya. Kenapa ini dimasukin dalam P3K-nya nih? Karena ini P3K khusus untuk anak-anak, jadi gajah? kita harus kalau kejadian kan anak-anak tuh panik ya Mbak ya, kita ya panik terus nangis ya. Itu gimana caranya kita untuk menghibur, menenangkan dia dulu. Setelah dia tenang, baru kita kasih tindakannya kan gampang. Tapi kalau dia udah nangis, panik kan susah. Iya betul. Ini Jadi mengalihkan nanti perhatian anak juga ya. mamahnya yang ayo bener, bapaknya yang kerja nih. Jadi ini wajib begitu ya. harus dibawa. Ini saya baru kepikiran loh. Kalau harus ada ini ya untuk bisa menghibur anak ya. Iya. Boleh juga nih saya pakai di rumah. Oke, apalagi nih yang harus kita punya di rumah ya standarnya. Ada apa first aid kit atau P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Betul. Dan juga haruskah kita punya tabung APAR juga? Tampaknya besar sekali. Iya. Kayaknya nggak setiap rumah di Indonesia juga dilengkapi dengan APAR gitu. Betul. Apa Jadi pentingnya gitu Mas harus ada di rumah? Iya. Ini masuk ke dalam tips kita ya, ada di sini di brosur kita. Ini tentang tanggap darurat di rumah. Jadi rumah juga harus punya tanggap darurat, nggak hanya di gedung gitu. Tapi yang sederhana ya, nggak usah terlalu profesional. Rumit, ya, profesional. Artinya kalau terjadi sesuatu, orang rumah harus tahu Jalan keluar paling harus cepat ngapain gitu. ya, kebakaran, terus gempa bumi atau sebagainya. Bahkan isu-isu keamanan juga misalnya ada maling atau apa. Nah, di sini salah satu tips kita adalah memiliki perlengkapan safety. Safety di rumah. Minimal kita punya APAR, ini alat tabung pemadam. Apakah harus sebesar itu, Mas? Enggak sih. Ini 6 kilo. Oh, itu ya 6 kilo. 6 kilo. Nah, kita sarankan minimal yang 3 kilo. Jadi kira-kira ya 3/4-nya lah ya. Minimal kita punya yang 3 kilo itu berarti? Minimal 3 kilo. Yang 3 kilo ya. 1 kilo Jangan ada. ketuker ya dengan yang warna hijau. Ini warna merah. Nanti salah semprot. Ya 1 kilo ada juga, cuma 1 kilo isinya cuma sedikit. Jadi kita sarankan 3 kilo. Jadi dan ini sudah banyak dijumpai. Mungkin ada Mas di rumah, tapi nggak tahu cara pemakaiannya juga karena kan nggak pernah dicoba gitu kan dengan sengaja dipraktekkan. Mungkin bisa dikasih tahu Mas tips cara menggunakannya seperti apa gitu. Jadi ini ada pinnya, kalau kita lihat di sini masih tersegel, ya. Terus ini ada pinnya. Ini pin ini untuk membatasi tuas ini tertekan, ya. Jadi pertama kita copot pinnya. Yang kuningnya dulu mungkin Mas? Enggak, ini segel memang. Segel. Ini kita copot pinnya, ya. Ini ada pengamannya di sini. Kalau ini sudah rusak, ya. Kalau ini sudah rusak, itu berarti sudah pernah terpakai. Jadi kita copot pinnya. Itu akan gampang ya, walaupun ada pengaman itu ya sebetulnya. Wanita juga bisa gampang. Copot pinnya, terus ini namanya nozzle, diarahkan. Ya, jadi tarik, ya, arahkan ke api. Terus ini ditekan, tinggal ditekan. Ya, sebelumnya kita tes dulu apakah dia masih ada tekanannya atau enggak dengan tekan tidak terlalu kencang. Nah, kalau dia keluar berarti masih ada tekanan. Tapi tekanannya kuat nggak sih Mas? Takutnya kan nanti begitu semprot mundur ke belakang atau apa itu kan yang Enggak seperti itu juga Mbak, seperti itu juga. Jadi kita sering memberikan pelatihan ke komunitas-komunitas, ibu-ibu juga bisa pakai. Jadi untuk 1 kali penggunaan ya? Ini sebenarnya 1 kali penggunaan. Artinya kalaupun masih ada sisa, apinya sudah selesai, udah padam, masih ada sisa, ini harus di-refill. Itu harus di-refill. Kita sarankan di-refill. Di-refill, bisa di-refill ya? Di-refill. Jadi tabungnya ini sih tahan. Ada vendor-vendor tertentu yang memang bisa. Termasuk menjualnya itu biasanya bisa merefill juga. Menarik ya ternyata. Termasuk di rumah kita sarankan lagi smoke alarm. Smoke alarm juga Penting. harus siapkan. Penting. Jadi barang-barang seperti ini dan smoke alarm kita kampanyekan itu menjadi barang yang biasa ada di rumah. Biasanya kan di hotel, di gedung gitu kan. Tapi sebenarnya udah nggak aneh lagi kalau ada di rumah. Dan harganya pun relatif terjangkau sekarang. Banyak ya ternyata hal-hal yang harus kita perhatikan demi keselamatan dan keamanan keluarga kita. Ya, betul. Sebagai penutup, SKI juga banyak sekali menyampaikannya. Apakah ada situsnya atau media sosialnya untuk masyarakat ingin melihat tips-tips dan juga bagaimana menghadapi bahaya di rumah atau di sekitar? Baik. Maaf, saya tambahkan lagi satu, kita harus punya nomor telepon darurat, baik di handphone maupun di rumah. Kita harus sediakan, bisa pakai format ini atau bikin sendiri ya, nomor-nomor darurat
polisi. Tempel di kulkas atau di kulkas, dekat dinding. telepon, ya kasih yang besar dan juga harus dikasih tahu ke orang rumah, Mbak. Nggak cuman kita bikin print tempel, terus ART nggak tahu, terus supir nggak tahu misalnya. Jadi harus dikomunikasikan juga. Oke, untuk sosial media kita aktif di Instagram, di Save Kids Indo, @SaveKidsIndo. Di situ banyak tips-tips, banyak juga informasi kegiatan kita, apa saja yang akan kita lakukan, seperti itu. Juga ada Twitter dan Facebook. Save Kids Indonesia. Save Kids Indonesia kalau Facebooknya. Jadi Save Kids search pakai aja S ya? Save Kids Indonesia bisa di browsing di situ. Kalau misalnya ada yang ingin bergabung atau join Jadi di bagian dalam komunitas juga bisa Boleh, ya? Di boleh situ bisa. ada Ini ya? kan ada WhatsApp-nya, jadi kita punya satu grup WhatsApp juga yang memang itu diskusinya ada intens itu. Dan kita banyak expertnya, Mas. Jadi ada expert tentang first aid, expert pemadam kebakaran, fire safety yang memang juga masih aktif sebagai petugas damkar. Oh gitu. Jadi expert kita memang yang di bidangnya. Maksud kita juga punya expert kebencanaan. Jadi ngumpul lah gitu dan kita membahas satu komunitas ini, membuat ini untuk berbagi. Oke, Terima terima kasih. kasih Mas Wahyu atas informasi. Semoga banyak yang bergabung dan juga kecelakaan kayak gini harus makin menurun jumlahnya. Betul. Seperti itu. Semoga aman dan nyaman kita di rumah.